A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, dan salah satunya adalah nikmat kesehatan, nikmat jasmani dan rohani, nikmat di mana Allah masih berikan kita kata-kata yang mulia, kata-kata yang indah, nikmat yang di mana masih Allah izinkan kita menebarkan sebuah kebaikan dari lisan kita, nikmat di mana Allah masih izinkan kita menggunakan lisan kita dengan baik, memberikan ilmu kepada orang lain. Salawat serta salam kepada hadirkan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita semua nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah izinkan kepada nabinya membawa ajaran Islam sampai saat ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Ubaidillah. Selamat datang di channel Ubaidillah atau Lentera Ubaidillah. Di sini kita bakalan ngebahas atau bisa dikatakan sebagai kita berdiskusi, kita membicarakan sebuah hadis, bicarakan sebuah ilmu mustalahul hadis. Mana di video-video selanjutnya kita bakalan ngebahas dan diskusi tentang masalah hadis dan ilmu disiplin hadis. Baik teman-teman, sebelum kita pelajari lebih lanjut, bahwasanya yang kita tahu secara umum bahwa hadis merupakan sebuah risalah atau sebuah materi atau redaksi dari Nabi Muhammad SAW yang beliau riwayatkan kepada umatnya. Tapi ketika ingin belajar lebih dalam, kita harus mengetahui sebuah ilmu atau beberapa ilmu dan tata cara kita mengetahui sebuah hadis yang lebih dalam lagi atau lebih rinci lagi. Nah, di sini kita akan membahas dari salah satu cabang ilmu hadis, yaitu ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis yang saya ambil ini merupakan sebuah kajian ilmu yang dari sebuah tokoh, yaitu Syekh Dr. Mahmud At-Tahan. Sebelum kita lebih bahas lebih lanjut, kita mengenal dulu siapakah itu Syekh Dr. Mahmud At-Tahan. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang siapakah Syekh Dr. Mahmud At-Tahan ini, teman-teman. Syekh Dr. Mahmud At-Tahan dengan nama asli Mahmud Ahmad At-Tahan. Ayahnya bernama Ahmad At-Tahan. Beliau lahir di tahun 1935 Masehi di kota Aleppo, Halab di negara Suriah. Kenapa teman-teman saya sedikit terkemuka dari tokoh tersebut? Salah satunya adalah tokoh ini, karena memang beliau memiliki sebuah jejak pendidikan yang sangat luar biasa dalam bidang hadis. Beliau menempuh pendidikan S1-nya atau sarjana satunya di Universitas of Damaskus. Beliau mengambil sebuah prodi ilmu syariah. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan S2-nya, mengambil program pasca sarjananya di Universitas of Madinah. Kemudian tidak sampai situ, beliau juga melanjutkan perjalanannya, menempuh program doktoralnya, S3-nya itu di Universitas Al-Azhar. Beliau merupakan sebuah mahasiswa atau keputusan dari hasil-hasil universitas, di mana salah satunya beliau bisa mengumpulkan atau mendisiplinkan ilmu hadis. Dan salah satunya adalah karya beliau yang saat ini saya akan bahas adalah Taisir Mustalahul Hadis. Dan gak hanya ini saja, tapi banyak karya-karya hasil dari perjalanan beliau yang dijadikan sebagai sebuah pelajaran atau sumber-sumber penelitian dari mahasiswa lain, sebuah karya atau hasil dari penelitian beliau yang dijadikan sebuah pelajaran atau bahan penelitian para ilmuwan-ilmuwan lain. Dan salah satunya adalah yang saya sebutkan tadi, bahwa ini dia merupakan hasil dari karya beliau, Taisir Mustalahul Hadis. Dan juga ada beberapa sebuah karya-karya lain, dan salah satunya adalah Usul Takhrij wa Dirasa Al-Asanid. Itu juga salah satu karya yang beliau hasilkan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut kepada ilmuwan-ilmuwan yang lain. Kemudian ada juga adalah Hujiyatus Sunnah. Hujiyatus Sunnah juga merupakan salah satu hasil dari perjuangan atau dari perkumpulan materi yang beliau kumpulkan
jadikan satu, kemudian dihasilkan dari sebuah karya. Kemudian juga ada niat al-muhaddits bil matani wal hadis. Ini juga merupakan karya dari beliau, ya kan, yang beliau hasilkan, yang beliau paparkan, yang beliau berikan untuk bahan-bahan penelitian para ilmuwan lain. Inilah sebuah perkumpulan atau hasil karya yang beliau buat untuk kita semua dalam memahami ilmu hadis. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita lebih dalam, kita buka dulu di halaman pertama dalam ini. Di sini terdapat sebuah kutipan di mana ada yang namanya Mishkatun Nubuwah dengan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Di dalam buku ini, di halaman pertama sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan sedikit motivasi untuk kita semua dalam mempelajari ilmu hadis. Di mana barang siapa yang menempuh di jalan Allah dalam keilmuan, menempuh keilmuan, mencari ilmu dengan niat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan semuanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, dilanjutkan dari pengantar dari penerbit, kemudian juga kita akan sedikit lengkap, ya, mulai dari daftar isi, ya, terdapat sebuah Mishkatun Nubuwah, pengantar dari penerbit, pengantar dari cetakan ke-10 dan juga muqaddimah. Dahuluan ini ada yang namanya ringkasan sejarah munculnya mustalahul hadis dan perkembangannya. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam halaman 8, yakni ringkasan sejarah munculnya ilmu mustalahul hadis dan juga perkembangannya. Oke, langsung saja. Baik teman-teman, sini kita akan membahas dari ringkasan sejarah munculnya ilmu mustalahul hadis dan juga perkembangannya. Jadi teman-teman, di buku ini sudah dikutip dari beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nabi. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi di sini kita akan diberikan sebuah dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sebagai manusia harus lebih teliti, harus menjadi sebuah makhluk yang menggunakan akal atau rasionalnya dalam memilih sesuatu yang pasti dan tidak pasti demi kebaikan untuk dirinya sendiri maupun umat-umatnya atau kaum-kaumnya, bahkan sampai teman terdekatnya lebih khususnya itu. Jadi Allah akan memberikan sebuah peringatan kepada manusia, kalau ada seorang atau kepada kalian atau datang kepada kalian seseorang, orang yang memang dari segi latar belakang kita sudah mengetahui bahwa dia telah seperti ini, dia telah seperti itu, kemudian dia datang kepada kita dan membawa sebuah berita, maka kita sebagai orang yang mendengar itu tidak boleh secara langsung untuk menetapkan bahwa ini adalah hukum atau sebuah kebenaran, tapi kita harus lebih teliti dulu dalam mengambil sebuah informasi yang datang dari dia, gitu. Kemudian juga di sini akan disertakan lagi daripada sabdanya Rasulullah SAW dengan berbunyi, nadarallahu an-nur'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a rabba muballighin aw'anin sami'an. Semoga Allah mencerahkan rupa orang yang mendengarkan hadis dari kami, lalu ia menyampaikannya kepada orang lain seperti yang ia dengar. Oleh karena itu betapa banyak orang yang menerima penyampaian yang lebih paham dari yang mendengar. Nah, kemudian juga terdapat sebuah riwayat lain yang disebutkan, rubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu min wa rubba hamilin fiqhin laisa bifaqihin. Betapa banyak orang yang menyampaikan fikih kepada orang yang lebih faqih darinya, dan betapa banyak pembawa fikih tetapi dia bukan seorang yang faqih. Di sini kita diberi sebuah penjelasan atau pernyataan bahwa tidak semua orang itu benar, tidak semua orang yang membawa berita adalah benar.
Tapi inilah fungsi dari kita sebagai makhluk yang memiliki rasionalisme atau pemikiran yang dalam, yaitu diteliti dulu dari kepastiannya apakah ini nilainya bersifat positif ataupun begitu pula sebaliknya nilainya bersifat negatif. Kemudian dalam Quran hadis ini juga terdapat prinsip mendasar dalam mengutip berita atau tata cara menjaga serta teliti dalam menyampaikannya. Itu dia teman-teman. Oke. Kemudian dalam upaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, para sahabat telah menetapkan hal yang menyangkut penyampaian suatu berita dan penerimaannya, terutama dalam jika mereka meragukan kejujuran si pemberita. Berdasarkan hal itu, dampak nilai dan bahasannya mengenai isnad dalam menerima atau menolak suatu berita. Dalam Muqaddimah Sahih Al-Bukhari dituntut dari Ibnu Sirin, dikatakan pada awalnya mereka tidak pernah menyampaikan tentang isnad, namun setelah terjadi peristiwa fitnah, maka mereka berkata, sebutkanlah pada kami orang-orang yang meriwayatkan hadis kepada kami. Apabila ada orang-orang yang meriwayatkan hadis itu adalah hadis sunnah, maka mereka ambil hadisnya. Dan jika ada orang yang meriwayatkan hadis itu adalah hadis bid'ah, begitu pula sebaliknya mereka akan tidak mengambil hadisnya. Di sini kita akan sedikit bercerita. Rasanya dulu juga seperti itu, bahwa semua orang yang menyampaikan hadis memang memiliki sebuah hak dalam menyampaikan hadis kepada orang lain. Tetapi tidak semua orang yang menyampaikan hadis merupakan hadis yang syahih dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada juga hadis yang diada-adakan, hadis yang dibohong-bohongkan, bahkan hadis-hadis yang dipalsu-palsukan dia mengatasnamakan Rasulullah SAW. Makanya sinilah jika ada orang yang meriwayatkan hadis dan kita mengetahui latar belakangnya sebagai ahli sunnah, ahli yang memang dibiasakan atau terbiasa meriwayatkan hadis Nabi, maka hadis tersebut mudah untuk kita terima. Tapi kalau misalnya kita juga mengetahui bahwa orang itu merupakan ahli bid'ah, ahli yang mengerjakan sebuah kemungkaran dan seringkali berbuat kebohongan dan lain sebagainya, maka hadis tersebut ditolak secara mentah-mentah. Itulah dia dalam peneliti hadis dan juga perkembangan ilmu mustalahul hadis menjadi sebuah fungsi buat kita semua, bahwasanya mustalahul hadis juga penting dalam meneliti sebuah hadis. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan membahas dari kitab-kitab populer dalam ilmu mustalahul hadis. Di sini yang saya lihat sebelumnya, sini terdapat banyak sekali kitab-kitab yang terkenal yang sudah disusun dalam tarikhul mustalahul hadis ini, tafsirul mustalahul hadis ini. Terutama di hadis atau kitab-kitab yang dikumpulkan dalam buku ini itu terdapat 15. Jadi kita akan sedikit meringkas dan juga sedikit membahas secara komprehensif dan juga informatif, ya. Jadi yang pertama adalah Al-Muhaddis Al-Fasilu Baina Rawi wal Wa'i. Nah, Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i, di mana buku ini ditulis dari Syekh Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ibn Khalad Ar-Rahum Hurmuzi, wafat pada 360 Hijriah. Namun beliau tidak membahas semua pembahasan mustalah hadis secara menyeluruh. Model ini hanya berlaku bagi para penulis pemula dan berbagai disiplin ilmu yang ada. Jadi teman-teman, dalam kitab ini beliau Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan ini membuat sebuah hadis, membuat sebuah kutipan atau buku-buku yang beliau bawakan atau beliau buat kepada kita semua sebagai bidang keilmuan, yaitu Al-Muhaddis Al-Fasl Baina Rawi wal Wa'i. Nah, beliau juga membahas daripada beberapa hadis atau ilmu disiplin hadis, tetapi tidak membahas secara rinci, hanya berbagai atau beberapa dari hadis-hadis yang beliau kumpulkan saja. Nah, ini juga hanya berlaku atau model yang beliau tetapkan dalam kitabnya ini hanya berlaku bagi para penulis yang masih pemula dan juga para penulis yang masih memulai misinya dalam dakwah, ya, dalam berbagai disiplin ilmu yang ada. Tetapi dalam kitab ini juga tidak hanya hadis, tetapi juga ada disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dan dikumpulkan dalam hadis-hadis dan juga kitab-kitabnya. Yang kedua adalah Ma'rifat Ulumul Hadis, di mana dalam karya ini ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, wafat pada 405 Hijriah. Tetapi buku ini tidak tersusun berdasarkan tertib disiplin ilmu mustalah hadis sebagaimana mestinya. Ini juga sama dalam karya ini Al-Ma'rifatu Ulumul Hadis, ya, yang bisa kita kenal bahwa ini adalah karya dari Abdullah bin Muhammad Abdullah Al-Hakim
An-Naisaburi juga sangat memberikan sebuah konfirmasi atau ilmu-ilmu atau sisipan-sisipan ilmu terkait masalah disiplin hadis. Tetapi yang beliau cantumkan dalam kitabnya tidak merata secara menyeluruh atau tidak dijadikan sebuah disiplin ilmu yang khusus dalam ilmu hadis. Tapi masih ada beberapa penyampaian atau beberapa materi yang beliau sampaikan secara global. Kemudian adalah 3 al-mustakhraj al-ma'rifah ulumul hadis. Buku ini ditulis oleh Abu Nu'aiman bin Abdullah al-Asbahani, wafat pada 430 Hijriyah. Beliau menambahkan beberapa kaidah dalam disiplin ilmu ini yang tidak disebutkan oleh Al-Hakim dalam bukunya Ma'rifah Ulumul Hadis, tapi masih ada beberapa poin yang tertinggal yang mungkin hal itu dijumpai oleh orang yang mencermatinya. Di sini juga sama. Di sini ada kitab yang namanya Al-Mustakhraj Al-Ma'rifah Ulumul Hadis. Mohon maaf ya. Di sini ada Al-Mustakhraj Al-Ma'rifah Ulumul Hadis. Di mana kitab ini disusun oleh Abu Nu'aiman bin Abdullah al-Asbahani, wafat pada 430. Beliau juga sama menempatkan beberapa kaidah atau disiplin ilmu disusun secara sistematis dalam kitabnya terkait masalah ilmu disiplin hadis. Kemudian disisipkan beberapa teori dan juga kaidah-kaidah yang berkaitan dalam disiplin hadis. Namun kemudian dari hasil karyanya tersebut itu memiliki sebuah kekurangannya juga. Ya, ada beberapa poin yang tertinggal bagi orang-orang yang sudah membacanya dan bagi orang-orang yang sudah menelitinya, gitu dia. Oke, dilanjutkan sampai dengan Al-Kifayah dan Fi'an al-Riwayah dari karya dari Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit al-Khatib al-Baghdadi. Kemudian ada Al-Jami' al-Akhlaq Ar-Rawi wa Adab as-Sami'. Kemudian yang keenam ada Al-Ilama Al-Ma'rifah Usul wa Riwayah wa Taqyid as-Sama'. Kemudian ada mana yasa' muhaddits jahlun. Kemudian ada ulumul hadis. Sudah disiplin ilmu yang kita bahas saat ini. Kemudian ada taqrib wa tashrih li ma'rifah sunnah wal bashir an-nadhir. Kemudian ada taqrib ar-riwayah syarhi taqrib an-nawawi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita akan lanjut dari pembahasan definisi-definisi penting di dalam buku ini teman-teman. Di sini juga sangat-sangat penting atau bab yang menurut saya adalah bab paling penting, di mana definisi ini juga sudah menyentuh di mana disiplin-disiplin hadis yang secara pemula itu mudah dipahami dan juga mudah dimengerti. Pertama adalah ilmu mustalahul hadis. Ini ilmu yang sekarang ini kita bahas. Ilmu mustalahul hadis adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi penerimaan maupun penolakan. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya ilmu mustalahul hadis ini menjelaskan daripada prinsip-prinsip dasar dan ikut kaidah-kaidah yang ada dalam hadis. Kita mengetahui bahwa hadis ini juga bahwa hadis ini memiliki sebuah kualitas dari segi sanad dan matannya, yaitu yang diambil dari segi penerimaan maupun penolakan. Kita bisa tahu bahwasanya hadis juga bisa diterima dan bisa ditolak. Ya, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ya memang semua orang berhak menyampaikan sebuah hadis, tetapi tidak semua orang semena-mena menerima sebuah hadis secara seenaknya. Tetapi kita juga harus bisa menganalisis lebih dalam bahwa hadis ini bisa diterima dan bahwa hadis ini juga bisa kita tolak, gitu. Dan juga adalah objek pembahasan ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis juga punya objek dasarnya, yaitu menjadi objek pembahasannya adalah sanad dan matan dari aspek penerimaan maupun penolakan. Sanad dan matan. Sering kita dengar bahwasanya hadis ini kuat karena memang memiliki dua pondasi, yaitu sanad dan matan. Baik, selanjutnya kita akan membahas dari poin ketiga, yaitu manfaat dari ilmu mustalahul hadis. Di mana ilmu mustalahul hadis memiliki sebuah kemanfaatan ketika kita mendalami daripada pembahasan atau kajian dari ilmu mustalahul hadis ini. Yang pertama atau yang paling utama di dalam buku ini adalah kita bisa membedakan hadis yang sahih dan hadis-hadis yang lemah. Dimana ketika kita bicara masalah sahih dan kelemahan hadis-hadis yang lemah lainnya,
kita bisa simpulkan bahwa hadis bisa dikatakan sebagai sebuah berita atau yang diucapkan oleh Rasulullah SAW juga memiliki sebuah status kualitas dan juga status kuantitas. Dan nanti sebelumnya, tetapi setelahnya kita akan membahas lebih dalam apa itu segi kualitas dan apa itu segi kuantitasnya. Oke, yang keempat adalah masuk dalam pembahasan yang paling utama, yaitu definisi hadis. Ya, di dalam buku ini makna hadis secara etimologi itu dikatakan sebagai al-jadid, yaitu baru. Nah, kita bisa mendefinisikan baru, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Rasulullah SAW yang beliau contohkan guna untuk memberikan sebuah pemahaman lebih lanjut terkait masalah hujah-hujah dan hukum kepada umatnya. Itu. Yang kedua adalah makna hadis menurut istilah ada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya katakan sebelumnya. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir dan maupun sifat di dalam buku itu. Jadi semua perkataannya Rasulullah SAW yang beliau ucapkan, semua perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan, ya kan, yang disaksikan maupun yang tidak disaksikan, maupun beliau yang memperlakukan itu sendiri kepada umatnya, itu sesuatu ketetapan. Takrir ini ketetapan itu persetujuan Nabi Muhammad SAW terkait masalah hukum-hukum yang dipermasalahkan atau yang dipertanyakan daripada umat-umatnya, dan juga maupun sifat-sifat yang beliau miliki, itu merupakan sebuah hadis di dalam buku ini. Kemudian yang kedua adalah khabar. Khabar ini dari segi bahasa atau etimologi yaitu berita. Jadi khabar ini bisa dikatakan sebagai kalimat utamanya adalah akhbar. Akhbarun, berita, informasi gitu ya kan. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pendapat. Yang di sini kita akan mengutip dari tiga definisi secara istilah dari khabar. Yang pertama adalah sinonim dari kata hadis. Dengan kata lain memiliki satu arti. Sinonim dari kata hadis persamaan dari kata definisi hadis, persamaan dari definisi hadis sebelumnya, yaitu sesuatu yang ditetapkan, sesuatu yang disandarkan oleh pada Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, dan juga ketetapannya Rasul maupun sifatnya Rasul, ya kan, yang memiliki satu arti kepada khabarnya ini. Yang kemudian yang kedua adalah berbeda dengan makna hadis. Hadis bermakna sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, sementara akhbar sesuatu yang datang dari beliau, sesuatu yang datang yang dari selain beliau. Baik, jadi di sini yang membedakan bahwa hadis dan khabar ini memang sebuah berita dari Rasulullah SAW juga. Tetapi ini sedikit diperluas bahwa sesuatu yang datang tidak hanya dari Rasulullah saja, tetapi sesuatu yang datang selain dari beliau. Sesuatu yang datang selain dari beliau maupun perkataan dan perbuatan dan lain sebagainya. Kemudian khabar yang ketiga yaitu lebih umum dari hadis. Betul. Khabar ini lebih luas dari definisinya, lebih luas juga pemahamannya. Kalau hadis sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khabar ada sesuatu yang datang dari Nabi dan juga selain dari Nabi Muhammad SAW. Itu. Ketiga adalah athar, di mana athar ini bisa dikatakan sebagai sisa-sisa dari sesuatu. Atharun secara etimologi adalah sisa-sisa dari sesuatu. Atau menurut istilah dalam buku ini terdapat dua kata atau dua definisi. Yang pertama adalah merupakan sinonim dari kata hadis, sama semua perkataan atau perbuatan yang Rasulullah SAW mengungkapkan itu merupakan sebuah kesatuan definisi daripada hadis dan juga asar. Kemudian yang kedua itu berbeda dari makna hadis. Kalau asar itu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, baik ucapan maupun perbuatan. Nah di sini yang membedakannya bahwasanya yang sesuatu yang datang berupa perkataan dan perbuatan tidak hanya Rasulullah saja, tapi sisa-sisa yang beliau tinggalkan, yaitu yang datangnya daripada sahabat dan tabi'in.
ketika sahabat dan tabi'in meriwayatkan sebuah hadis Nabi, itu yang bisa kita katakan sebagai asar atau sisa-sisa dari sesuatu yang beliau tinggalkan, yang beliau sampaikan dan beliau sebar kepada sahabat dan tabi'in. Nah, selanjutnya adalah isnad. Isnad ini memiliki dua makna, yaitu pengembalian hadis kepada yang mengatakan sebagai sandaran. Yang kedua adalah urutan para perawi sehingga sampai kepada matan atau teks hadis. Dengan makna seperti ini berarti sinonim dari sanad. Nah, sanad ini kita akan bahas setelahnya, bahwa isnad ini itu memiliki sebuah pengertian, yaitu mengembalikan hadis kepada yang mengatakannya sebagai sandaran. Isnad ini bisa saya katakan sebagai metode, bahwa metode ini cara kita mengetahui bahwa hadis ini siapa yang meriwayatkannya, bahwa kita juga bisa membedah bahwa yang meriwayatkan hadis ini kita bedah lagi, kita lebih rinci lagi bahwa dialah yang meriwayatkan hadis, atau kita cari bahwasannya siapakah yang meriwayatkan hadis ini dan siapakah yang meriwayatkan hadis ini setelahnya. Itu. Kemudian yang kedua adalah urutan para perawi sehingga sampai kepada matan. Nah, isnad ini merupakan sebuah urutan dari para perawi. Perawi ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis, orang-orang yang dijadikan sebagai sandaran kepada hadis-hadis yang mereka bawa, yang sampai kepada matan, atau matan ini adalah isi atau teks hadis yang beliau bawa. Itu. Yang dengan makna seperti ini berarti sinonim dari sanad. Betul. Yang dimana sanad nanti kita akan bahas bahwa sinonim dari sanad berarti tidak jauh daripada metode-metode dalam periwayatan dan juga penerimaan hadis. Namanya juga sanad, ini dia sanad, teman-teman. Sanad ini menurut bahasa atau menurut bahasa adalah tempat bersandar. Secara etimologi itu tempat bersandar jadinya. Kemudian dinamakan demikian karena hadis disandarkan atau menyandarkan kepadanya. Untuk definisi sanad, jadi menurut bahasa sanad adalah tempat bersandar. Kalau isnad, hadis yang dijadikan sebagai tempat sandaran atau mengembalikan hadis kepada tempat yang bersandar. Nah, sanad ini adalah tempat sandarannya. Gitu. Selanjutnya, kalau menurut istilah, sanad ini adalah urutan para perawi sehingga sampai kepada matan. Urutan para perawi berarti perkumpulan para perawi atau mengumpulkan para perawi secara berbaris, kemudian dia akan disambung dari masing-masing periwayat hadis, masing-masing yang mengatakan bahwa matan hadis atau membawa matan hadis, kemudian sambung dan sampai kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah matan. Matan secara etimologi itu tanah yang gersang dan keras dan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian secara istilah ini adalah perkataan terakhir dari sanad. Jadi teman-teman mudahnya ini, kalau matan ini adalah isi hadis yang dibawa oleh para perawi sehingga sampai kepada Rasulullah SAW yang redaksinya sama, yang memang redaksi awalnya dari Rasulullah SAW kemudian dibagikan atau disalurkan kepada para sahabat dengan isi yang sama. Nah, isinya ini adalah matan. Kemudian kita akan menyinggung setelahnya adalah hadis qudsi. Teman-teman pernah mendengar hadis qudsi? Bahwa hadis qudsi ada memiliki penyatuan dua kata antara hadis dan qudsi. Hadis ini merupakan redaksi, betul, redaksi jadi atau berita. Nah, kalau qudsi ini bisa kita bedakan antara hadis dan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, maaf, kalau misalnya hadis biasa adalah merupakan redaksi yang dimana munculnya atau sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan maupun sifat dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau hadis qudsi, seluruh redaksi atau berita yang dimana maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian itu Arabnya atau redaksinya atau secara gampangnya memberikan sebuah pemahaman berdasarkan lughah dan bahasa itu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Itu hadis qudsi namanya. Kira-kira ada nggak sih ciri-cirinya, Bang, kalau misalnya memang kita bisa membedakan hadis dari Nabi Muhammad SAW makna beserta maknanya dan juga hadis qudsi yang memang maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa bedakan nggak? Oh, tentu bisa. Nah, kalau misalnya memang dari
hadis dari Nabi Muhammad SAW, qala Nabi SAW. Tapi kalau misalnya nanti ada hadis yang menyatakan bahwa qala Allah Ta'ala Azza wa Jalla, atau misalnya qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yang menyatakan bahwa hadis ini bersambung atau menyambungkan penjelasan terhadap Al-Quran, enggak ada. Pokoknya yang lebih spesifiknya ini adalah qala Allah Azza wa Jalla di dalam hadis, itu dinamakan hadis qudsi. Masuk pada pembahasan kedua, masuk dalam pembahasan yang pertama tentang khabar atau hadis mutawatir. Sini hadis mutawatir saya bacakan dulu definisi. Menurut bahasa adalah isim fa'il dari pecahan dari kata at-tawattur, yang berarti at-tabu', berturut-turut dan terus-menerus. Jika engkau berkata tawattarul matar, atau artinya hujan turun secara terus-menerus. Dan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang menurut kebiasaan mustahil para perawi itu bekerja sama dalam kebohongan. Dari sejarah definisi ini adalah bahwa mutawatir ini pecahan dari kata tawattur, bisa dikatakan sebagai at-tatabu', yang berarti secara terus-menerus dan juga berturut-turut. Jadi secara istilah juga diperjelas bahwa mutawatir merupakan hadis yang dimana diriwayatkan oleh banyak perawi, dan banyak perawi tersebut tidak akan menyatakan bahwa mereka akan sepakat dalam kebohongan. Itu tidak akan, karena mutawatir dia akan terus-menerus mengalir, seakan-akan air yang mengalir, karena mutawatir berturut-turut dan juga terus-menerus. Kemudian dari penjelasan definisi, mutawatir adalah hadis atau khabar yang diriwayatkan dalam setiap tingkatan atau tabaqatus sanad oleh banyak perawi yang mustahil menurut akal kebiasaan para perawi ini juga untuk sepakat dalam menyalahi khabar ini. Nah, ini sedikit penjelasan lagi aja ya. Pokoknya lebih mudahnya bahwa hadis mutawatir merupakan hadis yang dimana diriwayatkan oleh banyaknya perawi, dan perawi tersebut mustahil menyatakan bahwa mereka akan sepakat dalam kebohongan melalui hadis-hadis yang mereka sampaikan. Kemudian syarat-syarat khabar mutawatir, tampaknya jelas definisi atas bahwa khabar mutawatir tidak akan pernah terpenuhi kecuali memenuhi 4 syarat. Nah, khabar mutawatir di dalam buku ini terdapat 4 syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyaknya perawi. Betul. Ini menurut saya bahwa semua dari pendapat manapun yang menjelaskan bahwa syarat-syarat khabar mutawatir atau hadis mutawatir salah satunya adalah diriwayatkan oleh banyaknya perawi. Karena syarat-syaratnya hadis mutawatir memang betul diriwayatkan oleh banyaknya perawi, dan ketika dianalisis bahwa semua perawi ini memiliki sebuah tabaqatus sanad yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada kata cacat, illa maupun berbohong kepada hadis tersebut. Selanjutnya, seluruh perawi memiliki jumlah banyak tersebut terdapat di seluruh tingkatan sanad. Nah, tingkatan sanad ini biasa kita katakan tabaqatus sanad. Jadi setiap generasi memiliki sebuah tingkatan dalam meriwayatkan hadis. Nah, dalam buku ini di setiap tingkatannya ini minimal 10 orang yang meriwayatkan hadis. Itu masuk dalam kategori hadis mutawatir. Nah, setelahnya adalah menurut kebiasaan mustahil bagi para rawi itu bekerja sama untuk berdusta. Balik lagi ke pembahasan awal bahwasanya bisa dikatakan hadis ini mutawatir atau pasti kalau dia sepakat atau seluruh ulama dalam kelompok tersebut sepakat bahwa dia tidak akan menyalahgunahi atau berbohong terhadap hadis-hadis yang mereka sebar gitu. Yang terakhir adalah yang keempat adalah khabar mereka disandarkan kepada panca indera seperti perkataan sami'na atau ra'yana dan juga lamasna. Ya, sami'na kami telah mendengar, ra'yana kami telah melihat, dan lamasna kami telah menyentuh, dan seterusnya. Apabila khabar ini mereka sandarkan pada akal seperti perkataan alam semesta ini baru khusus, alam semesta ini baru terus, maka khabar tersebut tidak akan dinamakan sebagai khabar mutawatir. Nah, penjelasan di sini yang bisa kita maknai dan bisa kita ambil bahwasanya khabar mutawatir yang mereka pakai itu memiliki sebuah prinsip. Nah, prinsip pertama ini disandarkan kepada sami'ana, kami mendengar. Jadi siapapun yang beliau cari, yang mereka cari para ulama terkait masalah hadis-hadis kepada para sahabat, ini akan pertama yang beliau dapatkan adalah harus seperti pendengaran. Jadi saya mendengar Rasulullah SAW berbicara, baru mereka terima sebagai
khabar yang baru. Kemudian ra'yana, kami melihat. Jadi ketika Rasulullah SAW meriwayatkan hadis, ada yang melihat langsung, ada yang melihat langsung. Bahkan nanti dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim memiliki sebuah perbedaan dalam persyaratan hadis-hadis yang mutawatir dan juga sahih. Nah, kemudian hukum khabar mutawatir dalam buku ini menyatakan bahwa khabar mutawatir menunjukkan pada ilmu yang pasti, ilmu ad-dururi, yaitu suatu yang diyakinkan di mana memaksa manusia untuk membenarkan pengetahuan itu dengan kebenaran yang pasti, seperti ia menyaksikan perihal itu dengan mata kepala sendiri sehingga ia tidak ragu lagi dalam kebenarannya. Di sini di dalam buku ini kita dinyatakan bahwa khabar mutawatir merupakan khabar yang harus diyakini. Khabar atau hadis yang harus diyakini bahwasanya mutawatir memiliki sebuah perjuangan yang pedih, yaitu diriwayatkan oleh beberapa perawi yang diharuskan para perawi tidak boleh berbohong. Ya, di dalam buku ini minimal 10 orang perawi yang dinyatakan bahwa hadis ini adalah hadis mutawatir. Dan di dalam buku ini juga ditegaskan bahwasanya ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh banyaknya perawi yang tidak boleh berdusta, kita juga harus meyakini daripada perjuangan mereka, yakni sebuah hadis-hadis yang berkualitas tinggi. Gitu. Kemudian dilanjutkan lagi dalam pembahasan kedua, yakni khabar ahad atau hadis ahad. Secara definisi saya akan bacakan terlebih dahulu bahwasanya hadis ahad menurut etimologi, ahad merupakan bentuk jamak dari ahad yang artinya wahid, al-wahid, dan khabar al-wahid atau hadis al-wahid yang berita yang diriwayatkan oleh satu orang. Wahid, ahadun, wahidun. Menurut istilah khabar yang tidak sekumpul syarat-syarat mutawatir. Nah, di sini teman-teman, kita tarik antara definisi mutawatir dan definisi ahad. Kita gabungkan bahwasanya khabar mutawatir itu diriwayatkan oleh lebih dari satu orang. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi, khabar ahad ini adalah pecahan atau sedikit tingkatannya agak menurun dari mutawatir. Bahwasanya khabar ahad atau hadis ahad ini merupakan hadis yang memang secara spesifik, secara status sahih. Tetapi dalam segi periwayatan, ia diriwayatkan oleh satu orang. Gitu. Jadi khabar-khabar atau hadis-hadis atau syarat-syarat hadis mutawatir ini tidak sampai atau tidak sempurna dari hadis-hadis mutawatir kemudian turun menjadi ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang memang berujuk pada kata ahadun atau wahidun, satu orang. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh satu orang. Kemudian hukum khabar ahad. Hadis ahad menunjukkan pengetahuan yang sifatnya teoritis al-ilmu an-nazari, yakni ilmu yang berarti berdiri karena ada teori-teori dan dalil. Nah, ilmu ini berdiri karena adanya ilmu ada teori dan dalil. Jadi ilmu ini berdiri berdasarkan teori dan dalil, gitu aja ya. Kemudian ada pembagian khabar ahad. Nah, pembagian teman-teman, dalam buku ini terdapat 3. Yang ini adalah ahad masyhur, ada ahad aziz, dan ahad gharib. Nah, sebelumnya kita akan singgung bahwasanya mutawatir juga memiliki sebuah pembagian. Mutawatir terbagi menjadi 3 hadis, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi, dan mutawatir amali. Jadi mutawatir lafzi ini di mana hadis sahih yang memang dia lebih cenderung terhadap lafaz. Yakni kita akan membahas dari hadis-hadis tersebut yang memang dari spesifik lafaznya, cara penyampaiannya atau matannya, gitulah ya. Kemudian turun menjadi hadis mutawatir yang ma'nawi. Ini ada beberapa pendapat bahwa ma'nawi ini jadi segi maknanya saja. Jadi ada yang memang disampaikan oleh para perawi dengan lafaz yang berbeda-beda. Contoh hadis tersebut seperti ini dan contoh hadis kedua seperti ini. Ketika disamakan, oh ternyata maknanya sama tapi lafaznya berbeda, gitu. Tetap mutawatir tetap. Kemudian ada hadis amali, hadis yang berdasarkan terhadap perbuatan-perbuatan. Contoh dan perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW dicontohkan seperti ini, kemudian dibangkitkan atau diamalkan, kemudian dijelaskan juga dalam bentuk lafzi dan maknawinya juga. Kemudian pokoknya dia akan spesifik terhadap sebuah perbuatan, gitu. Kemudian kita senggol lagi bahwa hadis ahad juga memiliki sebuah pembagian. Ada 3, yakni adalah ahad masyhur, ahad ali atau ahad aziz, dan juga ahad gharib. Nah, nanti akan kita bahas di pembahasan setelahnya. Kemudian dilanjut masuk dalam pembahasan
hadis ahad dan pembagian pertama atau poin pertama ahad masyhur. Kemudian kita akan saya akan membacakan definisi terlebih dahulu. Kemudian menurut bahasa isim fa'il maf'ulnya yang dari syahratul amr yang bermakna aku mengumumkan atau menampakkan sesuatu perkara, yang dinamakan seperti itu karena penampakannya jelas. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dari setiap tingkatannya asalkan tidak mencapai derajat batas mutawatir. Nah, ahad masyhur ini merupakan hadis yang dimana lebih gampangnya itu dia di bawah dari hadis mutawatir. Hadis mutawatir bawahnya hadis ahad, ahadnya ahad masyhur. Karena ahad masyhur merupakan hadis yang dimana diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Lebih dari 3 orang perawi masuknya ke dalam hadis mutawatir. Betul. Hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir turunnya adalah hadis ahad. Ahadnya ahad apa? Ahad masyhur. Karena ahad masyhur itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Gitu. Mudahnya seperti itu. Makanya nanti ada pembahasan lebihnya. Kemudian setelahnya ini ada yang namanya mustafid. Secara bahasa isim fa'il dari istafaba diambil dari kata fadul ma, yang berarti air itu melimpah atau dinamakan seperti itu karena tersebar. Menurut istilah terdapat 3 pendapat mengenai perbedaan pada definisi kata mustafid, yakni yang pertama adalah sinonim dari kata masyhur, yang kedua hadis mustafid lebih khusus dari masyhur. Lebih khusus dari masyhur karena syarat dari hadis mustafid diisyaratkan pada kedua ujung sanadnya harus sama, sedangkan pada hadis masyhur tidak disyaratkan. Ketiga, hadis mustafid lebih umum dari masyhur, yaitu bertentangan dengan kedua pendapat kedua. Nah, di sini ada hadis mustafid. Di dalam buku ini ada perbandingan atau nama lain dari kata masyhur, atau bisa dikatakan sebagai kedua hadis yang bertemu, yaitu hadis ahad masyhur dan juga hadis mustafid. Hadis mustafid sama hadis yang memiliki status yang sama dengan masyhur, diriwayatkan oleh banyaknya perawi juga, tapi tidak meningkatkan atau masuk dalam syarat mutawatir. Kemudian dia adalah sinonim dari kata masyhur. Dia sama seperti semua teori yang dimiliki oleh hadis masyhur, hadis ahad masyhur. Kemudian hadis mustafid ini memiliki sebuah perbedaan karena memang diambil bahwa syarat dia adalah ketika di sana terakhirnya harus sama. Jadi tidak boleh berbeda. Tapi kalau hadis masyhur itu boleh berbeda. Kemudian hadis mustafid lebih umum dari masyhur. Dia bertentangan dengan 2 perkataan atau 2 pendapat gitu loh. Lebih umum dari kata hadis masyhur. Kemudian setelahnya ini merupakan contoh-contoh lainnya. Nah, setelah selanjutnya kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yakni hadis aziz. Ini hadis aziz ini merupakan bawahan atau tingkatan bawah setelah hadis masyhur. Jadi hadis ahad, hadis masyhur yang pertama, kedua hadis aziz, yang ketiga nanti hadis gharib. Masuk pada bab 2, yakni hadis aziz. Dari definisi pertama, menurut bahasa, aziz merupakan sifat musyabbahah dari azza ta'izzu dengan harakat kasrah, yang artinya sedikit atau jarang, atau sifat musyabbahah dari azza ya'izzu artinya kuat atau keras. Disebut demikian baik karena jarang atau sedikit keberadaannya dan atau karena takut keberadaannya melalui jalan lain. Menurut istilah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang di semua tingkatan sanad. Di sini lebih mudahnya bahwa hadis aziz itu turunan atau sedikit kalau misalnya gampangnya itu peringkat setelah peringkat turun peringkat setelah hadis masyhur. Jadi hadis masyhur tadi yang saya katakan apa? 3 orang perawi yang saling meriwayatkan hadis gitu ya. Nah, kemudian kalau aziz ini turun, yang tadinya 3 menjadi 2. Jadi hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja. Bukan karena apapun, karena memang di sini dikatakan dia akan jarang atau sedikit atau jarang gitu. Karena kuat. Oke.
sedikit atau jarang. Lebih spesifik seperti itu. Penjelasannya adalah maksudnya adalah pada masing-masing tingkatan atau tabaqatus sanad tidak boleh kurang dari 2 perawi. Jika sebagian tabaqahnya dijumpai 3 orang atau lebih, hal ini tidak merusak statusnya sebagai aziz, asalkan di dalam tabaqah lainnya meskipun cuma satu tabaqah terdapat 2 orang perawi, sebab yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal perawi di dalam tabaqatus sanad. Pokoknya lebih jelasnya bahwa hadis aziz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Kemudian dilanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu hadis gharib. Hadis gharib merupakan hadis tingkatan, hadis ahad dengan tingkatan terakhir. Secara definisi, gharib bahasa secara etimologi merupakan sifat musyabbahah dari artinya sendiri, yaitu jauh dari keluarga dekatnya. Menurut istilah adalah hadis yang diwariskan oleh para perawi sendirian. Jadi gharib ini merupakan tingkatan akhir atau peringkat terakhir dari hadis ahad. Kalau misalnya hadis masyhur itu 3 orang perawi, kemudian hadis aziz itu diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Nah, gharib ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi sendirian, dan dikatakan di sini bahasa dia artinya jauh dari keluarga dekatnya. Secara penjelasan, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sendirian bisa di setiap tabaqah atau tingkatan dari sanadnya, dari seluruh tabaqah sanadnya, atau di sebagian tabaqah sanad. Malahan bisa pada satu tabaqah saja ada jumlah perawi lebih dari seorang pada tabaqah lainnya, tidak merusak hadis yang gharib, karena yang dijadikan sebagai patokan adalah yang paling minimal. Nama lain hadis gharib di sini, ulama banyak menggunakan nama lain untuk menyebut hadis gharib, yakni al-farad. Keduanya merupakan sinonim. Al-farad ada nama juga, namun sebagai ulama membedakan keduanya yang menjadikan keduanya macam tersendiri, ataupun Al-Hafiz Ibnu Hajar menganggap keduanya sama saja. Jadi di dalam buku ini juga dikatakan bahwa hadis gharib ini memiliki nama lain, yaitu al-farad. Tapi Ibnu Hajar atau Al-Hafiz Ibnu Hajar justru memiliki sebuah kesamaan bahwa kedua nama ini sama atau memiliki sifat sinonim yang sangat-sangat melekat gitu. Di dalam buku ini kemudian selanjutnya adalah macam-macam hadis gharib. Hadis gharib itu terdapat di dalam halaman pertama terdapat 2 poin. Yang pertama al-gharib al-mutlaq. Gharib mutlak. Hadis ini definisinya ia adalah hadis yang terdapat al-gharabah sendirian pada sanad. Dengan kata lain, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja pada asal sanadnya. Oke. Di sini mutlak. Jadi toh bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Kemudian hadis gharib kedua adalah hadis gharib nisbi atau fard nisbi. Dari definisinya saja adalah hadis yang kesendirian perawinya terletak di tengah-tengah sanad hadis, bukan di awal sanad ya. Atau hadis tersebut diriwayatkan oleh lebih dari 1 orang. Para perawi sanad aslinya, kemudian 1 orang perawi yang menyendiri dalam riwayat hadis dalam riwayat lain. Jadi hadis ini sebelumnya memang lebih dari 1 orang, tapi kemudian ada beberapa perawi yang memang meriwayatkan sendirian, atau baik lagi lah yang darinya poin 2 atau 2 orang kemudian baik lagi turun menjadi 1 orang dalam meriwayatkan hadis. Nah, di sini masuk dalam pembahasan yang berbeda, yaitu pembagian khabar ahad berdasarkan aspek kuat dan lemahnya. Berarti hadis ahad berdasarkan aspek kuat dan lemahnya. Di sini ada dua pembahasan, di mana ahad ini dibagi lagi. Ada yang menyatakan bahwa ahad maqbul dan juga ahad mardud. Nah, ahad maqbul ini apa sih? Di sini kita akan bahas ya, teman-teman. Ahad maqbul atau khabar maqbul, hadis maqbul. Dilihat dari aspek berbagai jenis tingkatannya, dibagi menjadi 2, yakni sahih dan hasan. Dan masing-masing dari keduanya terbagi menjadi 2 bagian, yakni zati dan ghairi. Oleh karenanya secara keseluruhan khabar maqbul dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Khabar maqbul itu menjadi dibagi menjadi 2. Ada hasan, ada sahih dan hasan.
Dan dari masing-masing dari 2 poin ini dibagi lagi menjadi 4. Jadi ada yang hasan dibagi menjadi 4 dari masing-masing cabang yang baru, yakni li ghairi zati dan li ghairi. Makanya nanti akan sedikit ditumbuh kalau ditampakkan dari hasilnya, yakni terdapat 4 poin yang saya sebutkan adalah sahih li zati, ada hasan li zati, ada sahih li ghairi, dan hasan li ghairi. Nah, ini adalah 4 poin yang nanti kita bisa bedakan bahwa hadis ahad merupakan hadis yang dibutuhkan penelitian dan juga pemeriksaan lanjutan terkait masalah kualitas dan kuantitasnya. Dia masuk dalam hadis sahih, hadis lain sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi pada sesi pertama atau bisa dikatakan dalam pembelajaran pertama telah selesai. Alhamdulillah teman-teman, sebagian informasi sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Saya juga memberikan sebuah apresiasi dan juga perhatian penuh terhadap teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih banyak juga yang telah menonton. Jangan lupa sedikit tinggalkan jejaknya, ya, tinggalkan jejaknya dari like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan sedikit ini menjadi sebuah kemanfaatan. Dan juga saya berterima kasih banyak karena memang dari kegiatan seperti ini saya akan sedikit memberikan sebuah apresiasi juga, bahwa kegiatan ini juga bermanfaat buat diri saya, termasuk terkhususnya kepada diri saya yang belajar, yang sedang belajar public speaking dan lain sebagainya, khususnya public speaking teman-teman, dan juga membahas dan membedah daripada ilmu hadis ini teman-teman. Jadi teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat, dan lupa yang saya katakan tadi, share, like, dan subscribe. Jadi teman-teman, sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.